Sholat sunnah jamaah. Yang pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya, sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada dua versi. Yang pertama, 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut adalah lafaz niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Lafaz niat sholat witir. Usolli sunnatal witri salasa roka'atin imaman lillahi ta'ala. Kedua, 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir. Usolli sunnatal witri rok'atan imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat hajat. Cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanya pada niat dengan lafal sebagai berikut. Usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah Fatihah membaca ayat tertentu, seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau al-kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan, yaitu tasbih sebanyak 10 kali, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat sebanyak 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad. Doa sapu jagat sebanyak 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, sholat tasbih. Lafaz niat sholat tasbih. Usolli sunnatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat tasbih. Sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah sholat Al-Fatihah sebagai berikut. Rakaat pertama surah At-Takasur, rakaat kedua surah Al-Asr, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Sholat sunnah tertentu. Yang pertama, sholat Id. Sholat Id atau hari raya itu ada 2 macam, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum sholat Id adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, disunnahkan berjamaah. Waktu mengerjakan sholat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Niatnya adalah Usolli sunnatan Idil Fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan Idil Adha rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat-sholat sunnah biasa sampai mengucap salam. Yang kedua, sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau kusuf maupun gerhana bulan khusuf. Sholat ini disunnahkan bagi orang laki-laki dan perempuan dan dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah.
Sedangkan apabila dikerjakan sendirian, setelah selesai sholat tidak perlu khutbah. Tata cara mengerjakannya sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Usolli sunnatal khusufi raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Atau niat sholat sunnah gerhana bulan sebagai berikut. Usolli sunnatal khusufi raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat, lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini biasanya dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Yang ketiga, sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunnahkan mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah istikharah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surah lain. Niat sholat sunnah istikharah sebagai berikut. Usolli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah disunnahkan membaca doa. Yang keempat, sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Lafaz niat sholat sunnah istisqa sebagai berikut. Usolli sunnatal istisqa raq'ataini imaman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, lalu membaca iftitah. Kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan memberi nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang di kiri menjadi sebelah kanan.